Bapa yang bersama dari kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan bagi kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dan punya sehat. Maka sebelum kami menghadap ke slide, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami mendengarkan, dan lembutkan hati kami sehingga bibir firman menjadi berkat buat kami, dan kami boleh naikkan doa sapa kepada Tuhan. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat 59. Saya bagi dengan dua bagian. Yohanes pasal 25 sampai ayat 43, besok 44 sampai ayat 59. Yohanes pasal 6, Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 43. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Gejala bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dia yang disahkan oleh Bapa Allah dengan kementeriannya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang kehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jika pekerjaan yang kehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya pada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, dan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ya roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan ialah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang diberikan yang padaku jangan ada yang hilang, tapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya padanya boleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Aku roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapa yang kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut di Tuhan." Kita perhatikan mutiara yang perpanjangan. Di masa itu orang banyak mencari Yesus, dan setelah bertemu aku, Yesus langsung. Ketika orang banyak bertemu dengan Yesus dan bertemu dengan Yesus, ternyata apa yang terjadi? Yesus menegur orang banyak
Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ayat 26. Nah, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepada sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Mereka kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus menegur, engkau mencari aku bukan karena tanda, tapi karena roti. Dengan pengertian hanya urusan perut. Hanya urusan perut. Bukan tidak boleh kita meminta Bapa, oleh Bapa dunia tahu tapi yang Tuhan mau firman Tuhan katakan hari ini bukan kita mencari Tuhan dan makan firman Tuhan, carilah pelajaran Allah sehingga bisa makan, cari bangsa yang tidak mengalah dari Bapa Yesus yang mengalah bukan sampai kerja sehari pasang. Kita mencari Tuhan bukan urusan perut, tetapi yang Tuhan mau bukan itu. Apa yang Tuhan mau? Ketika ayat yang ke-27, bekerjalah bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Ia akan berikan anak manusia kepadamu sebab dia yang disahkan oleh Bapa Allah dengan menteranya. Dan Tuhan berbicara pada orang banyak hari, bekerjalah bukan makan yang akan dapat binasa, mereka makan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Yang Tuhan mau untuk bekerja untuk mencari hidup yang kekal. Bekerja bukan hanya urusan perut, urusan makan, tetapi bekerja memikirkan perkara-perkara hidup yang kekal. Hidup yang kekal sebagaimana Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena kalau kamu kita bersama dengan Kristus, cari perkara yang di atas, ada di surga, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Firman Tuhan berkata, bukan urusan perut, bukan urusan di bumi, tapi urusan perkara-perkara hidup yang kekal. Urusan perkara-perkara yang hidup yang kekal yang Tuhan mau bagi hari ini, itulah hidup yang kekal. Sebab satu ketika manusia meninggalkan dunia yang fana, sekalipun harta yang banyak. Ingat firman Tuhan Lukas 12, orang kaya bodoh. Dia kumpulkan banyak harta sebanyak-banyaknya. Tapi pada Lukas 12 ayat 20, hai orang kaya bodoh, malam yang siapa pasti yang Tuhan mau pagi hari ini bukan bekerja hanya perkara-perkara, tetapi kita memikirkan perkara-perkara yang surga. Perkara-perkara yang di surga itu perkara-perkara yang kekal. Kalau kita memikirkan, kita mencari perkara-perkara yang di surga, perkara yang jasmani atau dunia, dia sudah siap buat saudara. Saudara pagi hari mencari perkara-perkara yang di surga, memikirkan perkara-perkara keselamatan yang kekal, bukan urusannya perkara dunia, tetapi urusan dunia Tuhan disiapkan. Tanpa saudara minta, dia sudah siapkan. Tanpa saudara menjerit, dia sudah siapkan, karena dia Bapa yang berkasih. Bapa yang berkasih. Bapa di dunia bisa memberikan anak yang nggak mungkin berikan batu, kalau jengking atau ular. Bapa dunia bisa memberi anak yang baik, apalagi Bapa di surga. Tanpa saudara menjerit, tanpa saudara meminta, sampai saudara mengeluh, dia sudah siapkan buat saudara pada pagi hari ini. Amin. Berkatnya jasmani sudah disiapkan buat saudara pagi hari ini. Percaya, saudara berdagang, usaha saudara diberkati. Saudara bekerja, buat tangan saudara diberkati. Kalau saudara kuliah, Tuhan sudah siapkan segala kebutuhan. Kalau saudara sekolah, Tuhan sudah siapkan kebutuhan sekolah. Bahkan anak-anak kita, Tuhan siapkan. Amin. Percayalah, percayalah, dia Allah yang peduli, yang berkasih. Dia tidak membiarkan anak yang bergerak. Ingat,
Sebab Dia Allah yang baik. Carilah carilah perkara-perkara di surga yang kekal, dan roti yang hidup yang Tuhan katakan, akulah roti. Yesus yang memberikan makanan rohani buat kita. Amin. Benar Bapa di surga, biar kami yang hidup, yang kasih kesempatan nafas, bukan kami mencari Engkau karena bersama, tapi kami mencari Engkau karena perkara yang kekal. Biar meneraikan firman dan hati kami. Kalau kami datang pada pagi hari ini, tidak yang kami rindu kepada Engkau, dan karena jasmani juga Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau sudah siapkan kami berjalan dengan iman, kami berpikir dengan iman, kami rasakan dengan iman, daya kami jadikan sebagai anak percaya kami. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lala, para TK, para Polri, bahkan mereka yang menjaga setelah berperan di sekolah, kayak pada pandemi berubah jadi endemi. Kami bersyukur semua sudah mulai berkurang, mati semakin habis, yang sembuh semakin banyak. Kami percaya tidak lama lagi pandemi berubah endemi, dan ekonomi kami tetap bergerak karena Tuhan yang mencintai anak-anak Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.